Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kana ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pertama dan utama kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, seraya mengucapkan kalimat hamdalah, kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, karena pagi hari ini masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita sebagai bekal menuju kepada akhirat, sebagai bekal menuju kepada Allah Ta'ala. Jamaah, tidak ada sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah kecuali dengan takwa, karena kemuliaan di sisi Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita berharap kapan saja kita mati, moga-moga husnul khatimah, tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ciri orang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, selalu apa? Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu berarti senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Yang ketiga, takwa itu berarti selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Nyampe enggak ini? Panjang enggak? Ini saya tulis ya. Ya, kalau yang ada yang terlambat biar bisa membaca. Jadi Bapak Ibu, tidak ada bekal terbaik, perjumpaan terindah dengan Allah Sang Pencipta, Tuhan kita, yaitu takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ya orang yang bertakwa. Nah, berat untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa berat? Ya karena syaratnya itu tadi, selalu taat dan tidak maksiat. Orang yang bertakwa selalu taat, pasti dia tidak maksiat. Kebalikannya, orang yang sering maksiat berarti sedang tidak taat. Saya ulangi, orang yang taat berarti sedang tidak maksiat. Sebaliknya, orang yang sedang maksiat berarti saat itu tidak taat. Yang kedua, orang yang takwa itu selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Maka orang yang tidak bertakwa ya sering melalaikan. Hidupnya habis hanya untuk mengejar dunia sehingga lupa akhiratnya. Ini orang yang tidak bertakwa. Kalau hidup kita masih mengejar dunia dari pagi sampai malam, dari mulai kerja subuh sampai tengah malam, yang dikejar hanya dunia saja, lupa Allah, lupa akhirat, lupa ibadah, maka orang ini jauh dari ketakwaan. Yang ketiga, orangnya ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu memiliki arti selalu menggunakan fasilitas yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Ciri orang yang bersyukur itu memiliki arti selalu menggunakan fasilitas yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Ini ciri orang yang bersyukur. Dia berterima kasih, dia bahagia, dia senang dikasih sama Allah dan menggunakan apa pemberiannya itu untuk semakin taat, semakin bagus ibadahnya. Dikasih mata ya untuk ibadah, dikasih telinga ya untuk ibadah, dikasih sehat untuk ibadah, dikasih kesempatan untuk ibadah, dikasih kendaraan untuk ibadah, dikasih tempat tinggal untuk ibadah. Semuanya dipakai untuk ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang selamat di akhir zaman adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ini ya, orang yang selamat di akhir zaman adalah orang yang beriman dan bertakwa. Mereka termasuk orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin, orang yang di atas rata-rata. Kenapa orang-orang yang beriman dan bertakwa ini yang selamat di akhir zaman? Karena di akhir zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, cobaan, cabaran. Yang ujiannya ini, cobaan ini, fitnah ini semakin hari semakin berat. Semakin lama semakin menyusahkan. Semakin lama semakin mengerikan. Saya ulangi, fitnah akhir zaman itu semakin lama semakin menyusahkan.
semakin mengkhawatirkan, semakin mengerikan. Hingga banyak manusia yang kehilangan imannya. Banyak manusia yang kehilangan keimanannya di akhir zaman. Hingga puncaknya saat nanti Al-Masih Ad-Dajjal keluar, saat itulah banyak manusia yang berbondong-bondong mengikutinya, murtad dari agama Allah Ta'ala, dan barulah kita sadar ternyata banyak orang yang telah kehilangan keimanannya. Dan sangat mudah, lawang Dajjal belum keluar saja sudah banyak orang yang kehilangan imannya. Orang yang beriman itu jelas dia taat kepada Allah. Orang yang taat itu ya sami'na wa ta'ana, ya dengar ya taat. Dengar dan taat kepada siapa? Ya Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Nah, hari ini banyak manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Sunnah Nabi-Nya. Yang diikuti selain itu, mereka mengikuti petunjuk hawa nafsunya, mengikuti petunjuk bikinan manusia. Apa yang terjadi? Jika Bapak Ibu beli motor, jelas di situ ada buku petunjuk yang harus dipakai. Jika belum tahu tentang penggunaannya, ya tinggal dibaca, ikuti aturannya, baru bisa. Atau panjenengan beli alat elektronik, pasti ada buku petunjuknya. Beli yang namanya freezer, misalkan ibu-ibu nih. Freezer itu beda sama kulkas. Maka penggunaan kulkas jelas beda dengan penggunaan freezer. Nah, biasa ini selama ini menggunakan kulkas, tiba-tiba beli freezer. Maka untuk bisa menggunakan dengan baik dan benar, ya baca buku petunjuknya. Maka insya Allah freezernya aman. Insya Allah tidak akan mengalami kerusakan. Begitu pula kehidupan kita. Kalau meninggalkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sudah barang tentu tersesat. Petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Dan jelas hari ini banyak manusia yang meninggalkan petunjuk tersebut. Bahkan mereka mengikuti petunjuk selain itu, hawa nafsunya, petunjuk bikinan manusia yang akhirnya mereka hidupnya jauh dari kebahagiaan. Terombang-ambing dengan kehidupan dunia yang tidak menjadikan kebaikan untuknya. Memiliki idola yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau ada yang mengikuti berita, yang mengikuti loh ya, seringnya kita itu nggak ngikuti. Ya karena sibuk ngaji kan gitu. Bagaimana para fans beratnya BTS kan begitu. Rame-rame mereka beli yang namanya ya antri McD lah. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang pasti rusak. Hanya duniawi belaka. Sampai mengabaikan protokol kesehatan untuk ojek online-nya karena tidak dijual secara manual, harus drive-thru. Dan yang membeli biasanya para ojek online, karena tinggal pesan. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut beli. Ini kan lucu. Kalau seorang pejabat publik kok ikut beli, berarti kan sama aja dipublikasikan untuk promosi. Ya kudune mikir. Wong dia itu pemegang kekuasaan tertinggi untuk menjaga protokol kesehatan, malah memberi contoh beli. Lah orang akhirnya pada ikut beli, ya antri dengan berjubel, akhirnya mengabaikan protokol kesehatan. Padahal yang dibeli hanya sesuatu yang pasti rusak dan usang.
kemasannya sampai di figura untuk kenang-kenangan. Ya, karena ada tokoh-tokoh idolanya yang mempromosikan. Nah, ini kehidupan dunia. Banyak yang mengikuti arus yang mana itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkannya dari Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan inilah kehidupan dunia. Dan masih banyak lagi. Kalau yang pernah mengikuti kajian akhir zaman, maka harus selalu diingatkan. Yang belum harus dikasih tahu, ini sudah akhir zaman. Tidak bisa mengelak, nggak bisa menolak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini sedang berada di penghujung akhir zaman. Lu bayangkan loh, bukan lagi di akhir zaman, tapi di penghujung akhir zaman. Gampangannya ini mingklik-mingklik, delongkas tiba ning jurang. Wis mingklik-mingklik, udah sebentar lagi tanda-tanda kiamat besar muncul. Kiamat besar juga akan terjadi. Itu sudah, kita ini sudah berada di penghujung akhir zaman. Yang paling nyata hari ini banyak ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Dan meninggalnya seorang ulama kehilangan yang sangat besar bagi umat. Karena tidak hanya sesosok orang yang meninggal itu yang kita tangisi, tapi ilmu yang dimiliki juga ikut terangkat. Maka terangkatnya ilmu, meninggalnya seorang ulama, itu adalah kehilangan yang sangat besar. Dan kita hari ini mendengar, menyaksikan banyak kejadian orang-orang yang berilmu dipanggil oleh Allah Ta'ala meninggal dunia. Baru saja tadi malam jam 10 meninggal seorang ustadz, namanya Ustadz Ahmad Irfan di Telogosari yang biasa meruqyah. Beliau meninggal kena COVID. Dan tadi pagi jam 4 langsung dimakamkan dengan protokol kesehatan. Meninggal jam 10 malam, jam 4 pagi dimakamkan dengan protokol kesehatan. Jadi teman-teman gak sempat untuk takziah atau menyolati, ya karena saking cepatnya proses. Dan Semarang memang meningkat sangat pesat. Ditambah lagi dari daerah lain seperti Kudus yang juga ikut membanjiri kamar-kamar di rumah sakit di kota Semarang. Saking nggak cukupnya dibawa ke Donohudan Solo. Di Solo aja untuk daerah Kudus sendiri sudah 500 lebih pasien yang dibawa ke sana. Tiap hari banyak yang meninggal. Dan ini kenyataan, ini fakta. Jadi COVID itu nyata. Artinya memang ada. Cuman jangan sampai ketakutan membuat kita kemudian tidak mengapa-ngapain. Ya tetap aja beramal dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kena, ya sudah. Sabar dan ikhlas. Semua bagi orang yang beriman itu baik. Dapat nikmat ya syukur. Kayak hari ini kita dapat nikmat nih, sehat semua, ya syukur saja. Alhamdulillah, kita gunakan untuk kebaikan. Kalau dapat musibah ya sabar dan ikhlas. Semua juga akan mendapatkan pahala. Dan hari ini kita kehilangan banyak ulama. Diangkatnya ilmu termasuk salah satu tanda kiamat dan semakin dekat. Dengan tanda kiamat besar adalah banyaknya ahli ilmu yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga umat ini kehilangan panutan. Umat ini kehilangan seorang pemimpin. Kehilangan keteladanan dari seorang tokoh. Tempat untuk mereka bertanya. Dan semakin banyak teman-teman sekalian. Maka kita harus memahami dan mengerti bahwa ini sudah di akhir zaman. Maka orang yang selamat di akhir zaman adalah mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah.
Karena Allah akan menjaga mereka, Allah akan melindungi mereka. Zikir yang senantiasa mereka ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung kita. Maka bagi orang yang beriman, hadapi saja. Nggak usah mengelak dan menolak. Ya wis, memang kita ini ditakdirkan menjadi manusia akhir zaman, menjadi umat di penghujung akhir zaman. Hadapi saja. Nah, bagaimana supaya kita selamat, berhasil berhadapan dengan fitnah-fitnah akhir zaman? Maka tidak ada yang bisa menghadapinya kecuali orang itu beriman dan bertakwa. Nah, bagaimana untuk kita selalu bisa menjadi orang yang taat, ingat dan bersyukur, menjadi orang yang takwa? Jelas nomor satu, harus berilmu, harus mengilmui. Orang yang selamat di akhir zaman adalah orang yang beriman dan bertakwa. Caranya gimana supaya tetap iman dan bertakwa? Yang pertama ya harus berilmu. Maka Bapak Ibu harus selalu belajar. Gampangnya ngaji ngono. Karena dengan ngaji jadi ngerti. Dengan belajar jadi pintar. Jadi ngaji ini, belajar ini, berilmu ini untuk menjadikan diri kita memahami sehingga bisa selamat. Orang yang ngerti jelas beda sama yang tidak ngerti. Orang pintar beda sama orang yang bodoh. Orang yang faham jelas beda dengan orang yang tidak faham. Maka dengan berilmu ini agar kita mengerti. Untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa ya harus mengerti ilmunya. Harus tahu ilmunya, makanya ngaji. Nah, ilmu apa yang harus diketahui, yang harus dikuasai? Yang jelas rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Dah ini tiga ini minimal harus dikuasai. Ya sebetulnya bukan minimal, itu sudah mencakup semuanya. Rukun iman itu ada 6 ya, harus menguasai. Rukun Islam ada 5 ya, harus dikuasai, dijalankan. Rukun ihsan ada 2 ya, harus dikuasai, diamalkan. Jangan sampai berilmu itu hanya sekedar mengerti untuk dirinya tapi tidak diamalkan dalam kesehariannya. Nah, itu jangan. Karena orang yang berilmu itu punya ciri ya, dia mengerti dan mengamalkannya. Ini yang nomor 1. Menjadi orang yang bertakwa ya harus berilmu. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, yang kedua ya beramal saleh. Beramal saleh. Setelah mengetahui, mengerti ya diamalkan. Maka di akhir zaman orang yang selamat adalah orang yang senantiasa dia belajar dan beramal saleh. Dia ngaji, dia ngerti dan diamalkan. Sekecil apapun dia pahami, dia kerjakan, dia amalkan. Lebih baik sedikit tapi terus diamalkan daripada sama sekali ndak. Bukan banyak ning sekali tapi ora tahu blas. Masih mending di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran meskipun setahun sekali. Khatam Quran hanya bulan Ramadan. Baca Quran hanya bulan Ramadan. Selain Ramadan nggak pernah baca. Pokoknya Ramadan itu bulan Quran. Semua contohnya setahun sekali. Pas Ramadan. Bagus nggak?
Ya bagus daripada belas nggak pernah baca. Itu baik. Cuman ada yang lebih baik. Ya setiap hari baca Quran itu terbaik. Tapi setahun sekali ya apik, wis apik daripada enggak sama sekali. Yang buruk itu ya sama sekali enggak pernah baca Quran. Nek ra iso mending, memang ra iso Pak Ustaz, ya wis aja salahke. Lah iso. Jebolan dari Nurul Iman ora tau maca Quran wah payah. Padahal iso ngaji wis jebolane Nurul Iman ora tau maca. Nah, ini salah. Saya pernah meruqyah seorang pasien, dia itu hafal 30 juz. Hafal loh, enggak sekedar sering baca sampai khatam. Hafal Quran 30 juz. Nah, pasien ini dibawa ke tempat saya, sudah beberapa tempat dikunjungi, ternyata belum sembuh gampangnya begitu. Apa yang terjadi? Ternyata pasien ini kehilangan hafalannya. Bahkan baca Quran pun tidak bisa. Padahal penghafal Quran, hafal 30 juz. Ternyata sampai dia kena gangguan jin itu hafalannya hilang, bahkan baca Quran pun tidak bisa. Dan ini fakta real. Datang ke rumah saya mengeluh semua tubuhnya sakit. Akhirnya kita ruqyah, banyak sekali jin yang ada di dalamnya. Umurnya juga sudah ratusan tahun dan banyak. Sampai berapa hampir 1 jam kita ruqyah, sudah banyak yang keluar. Ternyata ya belum selesai, belum tuntas karena sudah akumulasi sekian tahun. Ya gampangannya nek rumah iki wis jebol lawange ra ono pintune. Serang enggak ada pintunya, jadi semua yang jelek-jelek masuk dengan mudah, ya. Nah, kenapa? Ya kena sihir lah. Bukan karena perilaku dia, tapi karena ada orang yang jahat yang menyihirnya. Lah kok bisa orang penghafal Quran kok kena? Ya bisa. Kok bisa orang yang sering baca Quran kok kena? Ya bisa. Karena ada kalanya orang yang penghafal atau orang yang sering baca Quran kadangkala tidak masuk ke dalam hatinya. Nah ini wis maca Quran terus tapi kok yo iso kena gangguan jin iki kok iso piye? Lah macane setoran wante wajus maca wae. Artinya hampa. Wis pokoknya maca. Jibuan ana tugas saka Nurul Iman untuk orang tua harus kemarin di tempatnya anak saya di PAPB begitu. Jadi ada tugas untuk orang tua harus baca 1 hari 1 juz. Sing kon nutus apa? Orang tuanya. Jadi satu kelas semua anak orang tuanya diwajibkan 1 hari 1 juz. Nah kadang saya, kadang istri yang membaca. Lah saya nggak tahu orang tua yang lain itu pada bisa baca lancar apa enggak ya kita nggak ngerti. Ya husnudzon sajalah. Nah ternyata saya mengalami cerita dari istri saya. One juz itu kadang nih terakhir dino Jumat, Terus malam Jumat itu ngebut, terus pokoknya khatam 1 juz. Ternyata ya macane ya cepet sing pinter loh ya maca. Ning ora membekas. Kadang jinnya yang ngerti ya lah macamu wae ora bener kok. Jinne iki ngenyek. Macamu wae ora bener. Ayo baca ayat kursi ya, baca ayat kursi dikritik karo jinne, makhrajmu salah. Ngerti. Sampai ada beberapa surat yang ternyata jin itu juga hafal. Wah ini ngeri. Nah kembali kepada kasus pasien tadi, sampai dia tidak bisa membaca Quran karena kehilangan banyak kesadaran karena kekuatan ya, santet yang dilakukan untuknya. Nah ini jahat banget loh orangnya ini. Alhamdulillah kemudian saya dilapori setelah pulang, setelah kita kasih air ruqyah, kemudian sudah beberapa kali diruqyah dan juga ruqyah mandiri, akhirnya
bisa kembali baca Quran. Dan beberapa hafalan sudah bisa kembali diingat. Nah, inilah yang luar biasa. Karena orang yang membaca Quran itu benar-benar dalam penjagaan Allah jika selalu ingat. Jadi membaca Quran dengan rasa, ya, bukan hanya sekedar membaca. Lah maca tok ning ora paham boleh ndak? Boleh. Luwih apik daripada ora maca. Aja nganggo alasan kowe ora maca Quran piye? Aku ora ngerti artine daripada maca ora ngerti artine mending ora maca sisan. Lho ya aja. Karena Quran ini beda dengan baca koran. Koran misalkan Newsweek. Bahasa Inggris kabeh iso maca, ya iso wong huruf abjad. Ya A B C D E dan seterusnya iso maca ning ra mudeng. Ndak dapat pahala. Tapi Quran bahasanya Arab, kita ndak mudeng, baca saja sudah dapat pahala. Loh, itu bedanya. Ra mudeng ra apa-apa entuk pahala. Lah kok maca mudeng tambah pahalane. Wis maca mudeng kerjake, wah tambah meneh pahalane. Nah, celaka kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa abjad. Bahasane Rusia. Pemene bahasa kanji. Wah, kotak-kotak iki opo guys? Bahasa Rusia iki piye? Kemarin istri saya dapat ya hadiah. Yaitu sebuah kain persegi seperti sapu tangan, ternyata itu untuk pengobatan. Pokoknya itu hadiah. Lah nggak ngerti petunjuk pemakaian kain ini kayak apa. Jadi kainnya itu mengandung inframerah dan sebagainya lah. Pokoknya tempel di tempat yang sakit, intinya ngono. Nih buku petunjuknya itu nggak bisa dibaca. Bahasa Arab ya ndak, bahasa Indonesia ndak, bahasa Inggris enggak. Setelah dibuka iki bahasa dikeke anakku Hasna. Hasna itu masih SMA kelas 2. Ini bahasa apa? Ini bahasa Rusia. Ternyata bahasa Rusia. Nah, ternyata anak saya bisa bahasa Rusia, diwoco. Nah, ternyata dia bisa apa ya? Karena dia belajar sendiri atau tidak. Kalau langsung tak tantang, sekarang kamu nulis Husni, bahasa Rusianya ditulis, papan tulis. Oh, iso ternyata, enggak cuma moco, ya iso nulis sih. Waduh, ini sekolah ke Rusia wae ya. Menjadi mata-matane Presiden Putin. Aku wis mikire ngono wae kejayaan Islam. Tak leske wae ngobel bahasa Rusia. Daripada bahasa Korea kok malah melu BTS repot. Lah, ngel. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kepada Al-Qur'annya. Jadi kita baca setiap hari. Artinya apa? Lebih baik membaca sedikit demi sedikit tapi rutin. Beramal soleh pun demikian, sedikit-sedikit tapi rutin. Daripada buahnya tapi sekali saja. Yang celaka tidak pernah belas. Ada loh orang yang hari ini berhenti dari amal soleh. Goro-goro PHK Pak, akhirnya rak sholat. Tapi rak sholat meneh. Lah wis piye meneh, aku ra ndek kerjaan kok. Duh, ra ndek kerjaan malah mandeg. Lah wingi aku sholat terus tak tahajud ya duha, akhirnya malah dipecat. Waduh, sing disalahke salate. Wah, payah ini. Dan ini bener fakta, aku ndak bohong. Karena ada pasien ruqyah ke tempat saya, seorang wanita mengeluhkan suaminya dulu rajin baca Quran, rajin sholat malam. Sholat malam aja rajin, apalagi fardunya. Sekarang udah ndak Ustaz. Kenapa? Karena di PHK. Akhirnya ndak ada kerjaan, isinya mung turu. Akhirnya terbawa males. Malesnya apa? Wis ra tau ngaji meneh, ngaji kayak gini ra tau mangkat. Baca Quran wis mandek, salat pun males. Nauzubillah. Ini kalau ini gimana tadi diruqyah ngono wae. Ini gangguan. Dan kayak gini banyak hari ini. Banyak sekali. Jadi orang yang tidak mau beribadah karena mereka merasa tidak memiliki atau mendapatkan keuntungan dunia.
Dan hari ini ada Mas, innamal a'malu binniyat. Kowe nek pengen bisnismu lancar Mas, dodolanmu Mas, pokoknya serame ngono. Salat tahajud karo duha. Lho akhirnya salat tahajud duha niate men laris. Dodolan online men laris, pokoknya sedekah setiap hari. Akhirnya kudu sedekah niate men laris. Wis to. Laris bener enggak? Ya laris bener. Untuk duit tak? Ya untuk duit bener, tapi di akhiratnya belas enggak dikasih lagi. Lu kok enggak dikasih lagi pahalanya? Lah wis tok. Entek ning donya wis dituntaske. Lah kowe njaluke ku ya wis dikeki. Lah ning akhirat kok ora entuk, wis dikeki wingi lho, wis ra ono neh. Nah ini bahaya masalah. Maka beramallah karena Allah Ta'ala. Makanya di situ ada rukun ihsan. Kita beramal seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak ya yakin Allah maha melihat. Maka beramallah dengan ikhlas karena Allah. Ya sholat ya karena Allah. Sedekah karena Allah. Duha ya karena Allah. Tahajud ya karena Allah. Tilawah Quran ya karena Allah. Masalah habis itu dikasih bonus, rezekinya lancar, sembuh dari sakit, bayar SPP yo pas ono lho to. Bayar utang yo itu gampang ngono lho. Nah iki bonus. Bukan karena sholatmu, bukan karena sedekahmu, tapi karena Allah sayang padamu. Yang namanya rezeki wis dijatah, gak mungkin ketukar. Ada seorang laki-laki, ada juga seorang akhwat perempuan ke rumah. Tak, saya umurnya sudah 39 tahun belum nikah. Padahal saya sudah sholat. Duh, sing disalahke mesti sholat. Padahal saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah doa, saya sudah sholat fardu rawatib, bahkan saya sudah puasa. Pokoknya disebutin lah. Tapi kok kenapa jodoh saya enggak datang-datang tak? Sing disalahke sholat. Gampangannya ya sambat sama Allah. Ya Allah, aku wis tarewangi sholat, tarewangi puasa, ternyata aku urung kawin-kawin, ini piye? Nah, kalau ada masalah seperti ini, yang salah siapa? Yang salah ya orangnya. Salah yang mana? Salah informasi yang masuk di otaknya. Berarti apa? Ilmunya urung nyanda. Dia tidak ngerti tentang rukun iman. Tentang apa? Tentang takdir. Urung tuntas, urung lulus sinau rukun iman. Ada yang namanya takdir, yang namanya jodoh itu takdir. Yang namanya jodoh itu bagian kecil dari rizki. Nah rizki itu punya hukum, punya aturan. Apa? Rizki tidak mungkin ketuker. Rizki itu sudah dijatah. Nek wis teko ya wis ra iso lunga. Nek urung teko ya ora bakal iso. Wis memang titi wancine ya wis. Ya kayak minuman inilah. Ini datangnya sekarang apa baru dari tadi? Sudah dari tadi. Ini ternyata ya belum rezeki saya, ora tak jiko-jiko. Gampangnya seorang akhwat ikhwan urung itu jodoh, janjane iki ana apa ora ta jodone? Ya ana, iki lho ning ndi sebelah ya ana ning arepe ana. Ning kok ora entuk-entuk, ya memang urung wayahe iki lho. Sama dengan ini udah dari tadi. Ini belum tak minum ya belum waktunya. Kok nek wis rampung tak minum nah baru. Sama jodoh itu harus mbok goleki tekan diwe urung waktune wis. Ora entuk. Urung duwe anak Pak Ustaz, wis 12 tahun kawin urung duwe anak, ya memang urung wayahe wis tong. Nah ternyata sampai mati urung entuk anak, ya wis memang takdire. Sampai akhirnya saya pulang ra sida tak ombe, ya wis ta. Memang ra rezekiku, santai wae. Enggak usah mengeluh, enggak usah menyesal. Ya ini orang yang beriman. Nah rukun imannya ngerti. Ojo nganti disalahke ya Allah gara-gara mau aku ra tahajud ra entuk jeruk. Duh, mau subuhanku kawanan Mas, jadi minuman lewat.
Ya ndak. Mau mimi loh. Ya monggo. Nih, mau yang mana? Yang jeruk? Ya. Nih, hati-hati cut. Nih. Oh, rezekinya dia. Ya jajal lho ki. Ilmu iki. Dah. Kayak kemarin ada tamu ke rumah saya Pak RW. Ada tamu seorang ibu-ibu bawa 2 anak kecil seperti ini. Minta stempel, yang namanya RW kan dijalui stempel karo tanda tangan. Ternyata saya ngetempelin tanda tangan, 2 anak ini tiba-tiba langsung ngambil permen di tempat saya di konan, langsung jiku permen. Wis bar tanda tangan, ibuke kaget. Loh, kok itu permen ha? Bu jiku ning kono. Akhirnya Pak RW nyun sewu niki anake mboten napa-napa kan ya ngono to ya. Ora mungkin ora entuk balekke. Oh, nangis gak cilik. Nah, ternyata permen yang selama ini nggak ada yang makan, saya ndak makan, anak saya ndak makan, istri emang nggak ada yang makan, permen bocah cilik kok. Ternyata yo ono sing teko. Allah datangkan orang untuk ngambil permen, jebule rezekine cah cilik kuwi. Ini keajaiban rezeki. Wis jodoh yang ngono. Makanya jenengan nggak usah khawatir. Rukun iman itu istimiwir pokoknya. Hidup itu akhirnya jadi tenang. Loro yo tinggal sabar, ikhlas. Kasih ujian cobaan yang tinggal sabar, ikhlas. Wong dunya ki cuman sebentar sama mati wis bar ku tinggal kabeh. Kita sudah tidak ketemu berapa lama coba? Siapa yang tahun kemarin ketemu saya? Yang biasanya baru ketemu deh. Salah pertanyaan saya. Siapa yang baru jumpa? Sudah beberapa kali jumpa ya? Kita ini sudah tidak berjumpa kurang lebih hampir 1,5 tahun loh, hampir. Wong saya masih ingat COVID itu bulan Maret. Hah? Ayo, corona itu Maret. Jadi lockdown itu mulai Maret. Dan dulu saya sudah materi terakhir siap-siap Bapak Ibu nanti kita nggak akan ketemu tuh beneran. Saya masih ingat awal tahun lah. Nah Maret sampai sekarang sudah bulan Juni ya, anggap aja hampir 1,5 tahun kita nggak jumpa. Nah sampai kapan? Allahu a'lam. Karena corona ini inangnya manusia. Kalau virus dengue inangnya nyamuk Aedes aegypti. Yang disasar, yang diatasi bukan virus dengunya, angel. Maka sing diatasi nyamuknya, sing gawa virus. Lah sekarang masalahnya corona ini inangnya, transporternya itu bukan binatang. Nek nyamuk sing diatasi yo banyune men ra ono nyamuk kan. Semprot ben mati nyamuke. Nyamuke mati, ya virusnya ra iso nemplok wis ngono wae, ra ono sing dimeluni. Lah saiki inangnya corona manusia. Ya berarti semprot wae manusiane men mati. Ya ora ngono. Maka selama ada manusia maka ada corona. Selama ada nyamuk berarti ada demam berdarah, simpel ngono lho mikire. Maka selama masih ada manusia masih tetap ada corona. Suka ndak suka, mau ndak mau. Lah tinggal bagaimana hidup bersama corona. Ya imunitasnya dikuatkan. Saya ulangi, imunitasnya dikuatkan. Lah kita juga nggak ngerti kok, kayak ora iki. Ora ketok masalah. Ki ono sing nggawa ora ya? Ya ora ketok, ora ngerti. Ndelala kena mbuh saka ndi. Jelas. Waduh, aku bar saka ning gone Nurul Iman malah corona. Lah kowe ning Nurul Iman tok apa ning ndi wae? Ya wingi bar ning pasar, bar ku yo ning bar ning ndi padha wae. Enggak ada yang tahu kecuali jenengan banding Nurul Iman yang kamar terus malah kena. Ya berarti saka Nurul Iman wis ngono, ora ndi-ndi. Manusia makhluk sosial, ya belanja, ya ning Alfamart, ya ning ning diwa. Kita nggak bisa menel. Makanya nek kena ya sabar. Burung kena ya aja ngarep-arep. Aku kok burung kena yo. Ya Allah, jangan berharap kena sakitnya luar biasa.
sampai membawa kepada kematian seseorang. Ya memang kematian itu banyak jalannya. Dan hari ini corona ini termasuk ya banyak menyebabkan kematian cepat sekali. Apalagi corona hari ini beda sama corona tahun lalu. Tahun lalu tuh yang kena cuman paru-paru, sesek saja. Sekarang seluruh tubuh yang kena. Ya kepala jadi pusing, halusinasi, tubuh jadi meriang sampai menggigil dan sakit semua. Belum lagi perut sampai mencret-mencret. Belum lagi kondisi batuk yang sangat menyakitkan sampai ketusuk-tusuk. Jadi benar-benar corona hari ini tuh menyebabkan kematian jauh lebih cepat. Ya makanya jangan abai. Ya. Jangan sampai kita menganggap ini sepele, ini beneran. Hanya saja kita tetap dalam kondisi iman dimanapun, kapanpun. Karena ini sudah takdir dari Allah Ta'ala yang tidak bisa kita hindari. Hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah, ujian dan cabaran. Maka yang bisa menyelamatkan kita selalu bersandar kepada Allah dengan iman dan takwa. Minimal dua ini yang harus kita selalu lakukan di akhir zaman. Berilmulah, belajarlah terus, dan beramal solehlah. Meskipun sedikit, tapi berkelanjutan. Demikian, moga-moga berkah manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kita nanti akan jumpa lagi di episode berikutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.